Halo pecinta sepak bola, Gadis Bola kembali hadir untuk menyajikan informasi seputar sepak bola. Drama perpisahan Zidane dengan Real Madrid. Zinedine Zidane resmi mengundurkan diri sebagai pelatih Real Madrid per 27 Mei 2021. Selepas pamit, legenda timnas Prancis itu merilis surat terbuka guna mengungkapkan alasan dibalik keputusan pengunduran dirinya. Dia curhat lewat surat tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya merasa kurang mendapat dukungan dari pihak klub sewaktu melewati masa-masa sulit. Musim 2020-2021 memang menjadi momen sulit bagi Zidane karena gagal menghadirkan satu trofi pun buat El Real. Presiden Real Madrid Florentino Perez meragukan keaslian surat perpisahan Zinedine Zidane saat meninggalkan kursi pelatih klub. Florentino Perez mengaku belum membaca surat perpisahan Zidane. Dia yakin orang yang menulis surat itu bukan Zidane. Meski belum baca, sang bos tak yakin surat itu ditulis oleh Zizou. Saya mengenal dia dan ini menjadi tahun yang sulit. Saya berjuang supaya dia bertahan, kata Perez. Ini menjadi kali kedua Zidane lengser dari kursi juru taktik Madrid. Zidane melakukan hal serupa pada 31 Mei 2018, tetapi kembali ke Madrid 10 bulan kemudian. Bertugas selama 2 periode, Zizou mengantarkan Madrid menuju puncak kejayaan. Zidane berjasa menghadirkan 11 piala ke lemari trofi si putih. Inter Milan bidik kiper asal Indonesia. Inter Milan terus aktif di bursa transfer musim panas 2021. Ini Nerazzurri Brazil membajak gelandang AC Milan Hakan Çalhanoğlu pada Selasa 22 Juni 2021 lalu. Dalam pernyataannya, Inter Milan telah mengkonfirmasi bahwa Hakan Çalhanoğlu telah bergabung dengan dirinya. Gelandang asal Turki itu diikat Inter Milan hingga 30 Juni 2024. Inter tak perlu membayar sepeser pun ke AC Milan karena Çalhanoğlu berstatus bebas transfer usai kontraknya di AC Milan habis per 30 Juni 2021. Kini setelah mengamankan Çalhanoğlu, Inter belum menghentikan perburuan pemainnya. Dilansir dari Sempre Inter, skuad Antonio Conte kabarnya membidik kiper Sampdoria Emil Audero. Inter sedang ingin mengamankan calon pengganti jangka panjang untuk Samir Handanovic yang semakin menua. Kiper Slovenia itu kini berusia 36 tahun, sedangkan Audero yang berusia 24 tahun cocok untuk kriteria Inter. Sampdoria dikabarkan telah mematok harga Audero yakni sebesar 20 juta euro. Inter bisa langsung menebus harga transfer tersebut ataupun menawarkan pemain mereka sebagai bagian dari kesepakatan. Emil Audero merupakan kiper keturunan Indonesia yang lahir di Mataram, NTB. Ia menjadi kiper utama Sampdoria sejak 2018 lalu, setelah meninggalkan Juventus karena tak mendapat tempat utama. Pada musim 2020-2021, Audero mencatat 37 laga di Serie A, kebobolan 54 gol. Sancho bergabung Manchester United sebelum Euro 2020 usai. Jadon Sancho benar-benar tinggal selangkah lagi gabung MU. Menurut pakar bursa transfer Eropa Fabrizio Romano, negosiasi antara Sancho dan MU tak pernah sampai ke tahap sekarang ini, di mana tinggal penandatanganan antara kedua tim. Kedua tim yang dimaksud tentu antara Manchester United dengan pemilik sah Sancho saat ini yakni Borussia Dortmund. Dortmund pada akhirnya sepakat untuk melepaskan salah satu pemain bintang mereka di bursa transfer musim panas ini. Sebelum-sebelumnya Dortmund tak pernah mengeluarkan kata sepakat terkait siapapun yang ingin memboyong Sancho. Pada musim panas 2020 kemarin, hanya ada kata sepakat antara MU dan Sancho, tapi tidak dengan Dortmund. Akan tetapi, kini Dortmund akhirnya sepakat untuk menjual Sancho ke MU. Malahan penandatanganan pelepasan Sancho dari Dortmund ke Old Trafford bisa terjadi dalam beberapa hari lagi. Itu berarti winger timnas Inggris itu bisa pindah sebelum Piala Eropa 2020 berakhir. Tentunya keinginan para penggemar The Red Devils untuk melihat Sancho bermain untuk MU akhirnya bisa segera tercapai juga. Sudah sejak lama Sancho menjadi pemain yang paling diincar MU di setiap musimnya. Akan tetapi baru di musim panas 2021 ini, MU bakal segera mendapatkan tanda tangan Sancho. Tampaknya Dortmund mau tak mau harus menjual Sancho demi mendapatkan dana segar agar keuangan tim bisa stabil. Untuk saat ini belum disebutkan persiapan untuk melakukan tes medis terhadap Sancho, tetapi itu semua bisa dilakukan di kamp Inggris yang sedang mengikuti turnamen Piala Eropa 2020. Wales versus Denmark di Euro 2020, Eriksen pernah jadi pahlawan. Denmark unggul dalam rekor pertemuan melawan Wales jelang 16 besar Euro 2020. Christian Eriksen pernah jadi pahlawan lewat borongan 2 gol dalam satu laga. Denmark dan Wales dikutip dari situs resmi Euro sudah bertemu sebanyak 10 kali sebelum laga 16 besar Euro 2020 nanti. Dari jumlah tersebut, Denmark meraih 6 kemenangan sedangkan 4 laga sisanya menjadi milik Wales. Keunggulan Denmark dalam rekor pertemuan melawan Wales tak lepas dari kemenangan dalam 2 laga terakhir di antara kedua negara di ajang UEFA Nations League.
Pada 2018, Denmark mengalahkan Wales dalam laga kandang dan tandang pada ajang UEFA Nations League. Saat menjamu Wales di Aarhus, Denmark meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dua gol Denmark saat itu diciptakan oleh Eriksen. Sedangkan ketika Denmark bertindak sebagai tim tamu, tim dinamit bisa pulang dengan kemenangan 2-1 lewat gol Nikolaj Johansen dan Martin Braithwaite. Denmark saat ini jadi sorotan lantaran jadi tim pertama yang mampu lolos ke babak 16 besar Euro 2020 setelah sempat kalah di dua laga perdana. Selain itu, Denmark juga diyakini berada dalam kondisi penuh motivasi seiring insiden yang menimpa Eriksen di laga perdana. Eriksen sempat kolaps dan tak sadarkan diri pada laga lawan Finlandia. Kini setelah Eriksen selesai menjalani operasi dan keluar dari rumah sakit, skuad Denmark disebut bakal punya semangat berlipat ganda saat tampil di babak 16 besar. Sembuhnya Eriksen bisa jadi pahlawan sebagai motivasi tersendiri bagi rekan-rekannya. Wales sendiri lolos ke babak 16 besar Euro 2020 dengan status runner-up grup A setelah mengumpulkan 4 poin dari 3 laga yang dijalani. Di sisi lain, Belanda terancam gugur di babak 16 besar. Belanda sukses keluar sebagai juara grup B pasca menang dalam 3 laga yang mereka lakoni kontra Ukraina, Austria, dan Makedonia Utara. Mereka mampu mencetak 8 gol di fase grup dan hanya 2 kali bobol di laga pembuka melawan Ukraina. Sementara Republik Ceko keluar sebagai tim peringkat 3 terbaik grup G di bawah Inggris dan Kroasia. Narodak mampu mengoreksi 4 angka hasil dari sekali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Pada laga terakhirnya di fase grup, Belanda memiliki catatan yang impresif. Mereka menang dengan skor 3-0 atas Makedonia Utara. Pasukan Frank de Boer mampu bermain atraktif dengan mengoreksi 59% possession dan 17 tembakan. 8 dari tembakan tersebut on target dan 3 gol sukses disarankan. Belanda memiliki lini pertahanan yang lumayan solid. Dalam 6 laga terakhir, mereka hanya kebobolan 4 gol. Di sisi lain, lini serang mereka terbilang lumayan solid. Di tempat lain, Republik Ceko baru saja menuai hasil kurang memuaskan di laga terakhirnya melawan Inggris. The Lokomotiv kalah dengan skor tipis 1-0. Di laga itu mereka mampu koreksi 44% possession mendulang 7 tendangan yang 1 diantaranya on target. Ceko pun punya catatan produktivitas yang sebenarnya kurang menggigit. Mereka hanya mampu mencetak 6 gol pada 6 laga terakhirnya. Bahkan sisi pertahanan mereka juga lumayan disorot lantaran sudah kebobolan sebanyak 8 gol dari jumlah laga yang sama. Belanda dan Republik Ceko tercatat sudah 11 kali bertemu sejak pertemuan perdana keduanya di tahun 94. Pertemuan terakhir kedua ke-11 terjadi pada Oktober 2015 lalu. Kala itu Belanda dikalahkan Ceko dengan skor tipis 2-3. Dengan rentetan rekor buruk ketika menghadapi Ceko ini, Belanda terancam gugur di babak 16 besar. Mereka perlu konsisten menunjukkan permainan terbaiknya seperti di fase grup untuk mengamankan tiket babak selanjutnya. AC Milan borong pemain Chelsea. Jalinan kerjasama antara AC Milan dengan juara Liga Champions Chelsea tampaknya bakal makin mesra. Paolo Maldini berusaha mendatangkan lagi pemain dari Chelsea ke San Siro di bursa transfer Liga Italia Serie A kali ini. Sebelumnya, AC Milan sudah mengamankan jasa Fikayo Tomori dengan mahar 28,5 juta euro. Terbaru, Rossoneri dikabarkan sudah sepakat dengan striker timnas Prancis Oliver Giroud. Menurut laporan Sky Italia, Giroud telah menyetujui kontrak 2 tahun dengan AC Milan. Laporan juga mengklaim kepindahan Giroud ke klub raksasa Italia itu senilai 3 juta pound setahun ditambah bonus. Ex-penyerang Arsenal ini dikabarkan akan mendapat bayaran 4 juta euro untuk 2 musim. Milan memang masih membutuhkan striker pendamping Zlatan Ibrahimovic. Musim lalu, perekrutan mantan striker Juventus Mario Mandzukic bisa dibilang gagal karena kontribusi pemain asal Kroasia itu terbilang minim. Giroud bisa menjadi tandem yang bagus untuk Ibrahimovic. Kabar terbaru, Paolo Maldini juga masih berminat mendatangkan 2 pemain Chelsea lainnya. Salah satunya Hakim Ziyech yang dikadang menjadi pengganti Hakan Calhanoglu yang berkhianat ke Inter Milan.